Baik, semangat pejuang UTBK. Di sini akan kita bahas lagi terkait soal dengan materi kesebangunan, bangun datar, dan titik koordinat gitu ya. Di sini diberikan soal segitiga ABCD dan FED sebangun. Nah, jadi segitiga A, B, C itu sebangun dengan segitiga F, E, D. Nah, yang perlu kita ingat lagi bahwa kesebangunan atau dua bangun yang sebangun dikatakan sebangun itu jika bentuknya sama dan ukuran sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Jadi tidak harus sama ya. Yang penting adalah sebanding di antara sisi-sisi yang bersesuaian atau yang letaknya sama. Baik, di sini dari segitiga ABC dan FED ada satu titik koordinat yang belum kita ketahui, yaitu titik D. Dan ini yang akan menjadi pertanyaannya. Jadi kita harus mencari terlebih dahulu koordinat titik D-nya. Baik, untuk mencari koordinat titik D, kita akan perbandingkan di antara kedua segitiga yang sebangun tadi. Nah, dari dua segitiga ini kita pecah ya. Kita buat mereka sendiri-sendiri. Jadi kita bisa identifikasi nanti perbandingannya. Kemudian yang supaya tidak bingung, yang perlu kita perhatikan adalah titik siku-sikunya itu di mana, sudutnya, sudut siku-sikunya. Nah, ini titik apa? Kalau dari segitiga yang A, B, C, berarti kan dia siku-sikunya di B. Berarti di sini di B. Inilah yang titik A dan ini yang titik C. Kemudian untuk yang segitiga yang kecil, yang FED, dia siku-sikunya ada di E. Berarti di sini di E, di sini F, dan di sini adalah D untuk titik yang di atas. Nah, setelah itu karena kita beberapa titik sudah ada titik koordinatnya, misalnya dari titik A ke B. Titik A ke B ini kita bisa perhatikan titik A itu di 2,2, berarti nilai X-nya 2, Y-nya 2, dan titik B itu 2,8, berarti nilai X-nya 2 dan nilai Y-nya 8. Karena dia sejajar dengan sumbu Y, berarti ke atas ya, berarti yang berjalan adalah nilai Y-nya. Nilai Y-nya berjalan dari 2 sampai 8. Nah, jadi ada 2 sampai 8 ada 6 langkah atau jaraknya 6. Nah, berarti A dan B ini jaraknya adalah 6 satuan. Kemudian dari B ke C, nah ini B ke C, ini yang berjalan adalah X-nya. X-nya berjalan dari 2 sampai 10. Nah, berarti dia berjalan 8 langkah atau 8 satuan. Itu untuk yang segitiga ABC. Jadi sudah kita lihat ukurannya, alasnya 6 dan tingginya 8. Kemudian akan kita bandingkan dengan segitiga yang FED. FED kita cari dulu panjang atau jarak EF. Nah, EF ini dari 2,10 di titik E menuju F-nya adalah 5,10. Berarti dia yang bergerak atau berjalan adalah nilai X-nya, ya. Nilai X-nya bergerak dari 2 sampai 5, berarti ada 3 langkah atau 3 satuan. Nah, setelah kita bandingkan, titik yang belum ada adalah D. D nanti kita cari dengan bandingkan dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi, di sini sisi AB dari segitiga ABC, dia akan kita bandingkan dengan sisi EF pada segitiga FED. Nah, dia akan sebanding dengan perbandingan sisi BC ketika kita bandingkan dengan sisi DE. Perbandingannya dia akan sama gitu ya. Sudah kita ketahui bahwa nilai AB-nya adalah 6, kemudian nilai EF-nya adalah 3. Berarti ini akan sebanding 8 dengan
DE. Nah, berarti DE-nya berapa? Nah, DE-nya berarti adalah, ini kita kalikan silang ya, 8 kali 3 dibagi 6. Hasilnya adalah, ini bisa kita sederhanakan, 2 menjadi 4. Jadi panjangnya DE ini adalah 4. Kita sudah ketahui bahwa panjangnya DE itu adalah 4. Berarti kita bisa cari nilai koordinat dari D tadi. Nah, kita perhatikan bahwa D ini garisnya lurus dari A, D, kemudian B, kemudian E. Ini adalah garisnya lurus ke atas, otomatis dia berada pada garis X yang sama, yaitu X-nya 2. Berarti D itu juga 2, koma. Nah, tadi diketahui bahwa jaraknya dari E ke D itu adalah 4 langkah atau 4 satuan. Berarti kita tinggal hitung dari Y-nya. Y-nya E itu 10, berarti D-nya dari 10 kita turun sebanyak 4 langkah. Berarti atau kita kurangkan saja, 10 dikurangi dengan 4, hasilnya adalah 6. Jadi titik koordinat D itu nilainya adalah 2,6. Jadi jika AB merupakan koordinat D, berarti A-nya ini adalah 2 dan B-nya adalah 6. Kemudian di sini ada soal, kita diminta untuk menentukan nilai A ditambah 2B. Berarti A-nya sudah kita ketahui bahwa nilainya 2, ditambah 2 kali B-nya. B-nya itu adalah 6. Berarti 2 ditambah 2 kali 6, 12, hasilnya adalah 14. Jadi jawabannya adalah C. Seperti itu, semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya ini ada satu soal dengan tipe yang sama, di mana diketahui segitiga EFG, dan segitiga JKL dia dikatakan sebangun. Kemudian di soal kita diminta untuk mencari luas segitiga JKL. Jadi yang diminta mencari adalah luas segitiga yang warna biru ini. Untuk menghitung luas segitiga JKL ini berarti kita harus mengetahui panjang JK dan panjang KL-nya. Padahal masalahnya titik L ini belum diketahui koordinatnya. Berarti tugas kita adalah mencari titik koordinat dari titik L ini terlebih dahulu. Dengan cara seperti tadi, kita bandingkan dulu dengan dua segitiga yaitu EFG dan JKL. Nah, itu setelah nanti ketemu KL-nya, panjangnya berapa, kita bisa mencari luas segitiga JKL-nya. Silakan dicoba dulu, nanti kalau sudah ketemu jawabannya bisa ditulis di kolom komentar.